Sekarang udah tahu ilmunya. Oh, buat apa saya benci pada orang yang disebut oleh saya menyakiti saya? Kan sebetulnya sakit hati bukan buatan dia. Saya ingin dia seperti yang saya mau. Bebaskan keinginan pada dia. Hilang tuh sakit hati. Maka benci pun akan hilang. Ini namanya merubah mindset. Ini ilmu mahal nih. Mahal. Ya. Dan saya tidak banyak bicara ayat sekarang. Ayatnya satu aja yang tadi, cukup landasannya. Tapi saya berbicara praktek kehidupannya. Untuk kesadaran. Pikiran tumbuh jika digunakan, melemah jika tidak digunakan. Makanya pikiran itu harus digunakan. Kapan kita bisa menggunakan pikiran? Saat kita bisa mengendalikan pikiran. Jadi menggunakan pikiran itu saat pikiran bisa dikendalikan oleh kita, bukan pikiran menggunakan kita. Maaf ya, ada salah kaprah dalam hidup kita. Saat pikiran menggunakan kita, kita menganggap pikiran sedang kita gunakan, padahal pikiran sedang di luar kontrol kita sendiri. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Jadi semua keruwetan hidup itu berasal dari pikiran. Coba, ruwet nggak hidup? Ketika suka pada si A, tidak suka pada si B, ruwet nggak? Ruwet. Bingung kan? Arisan, si A datang nggak ya? Takut si A datang. Padahal itu pikiran saja, ruwet kan? Padahal coba kalau datang, datang saja. Siapa tahu ketika kita datang, malah suasana jadi cair. Tetapi karena pikiran terus saja ngasih input yang menyeramkan. Akibatnya apa? Seram betul hidup itu. Karena diserami oleh pikiran kita sendiri. Begitu? Karaos? Sugan sadar. Jadi hidup kita adalah ciptaan pikiran kita. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu ada masalah, kembalikan masalah itu pada Sang Maha Pencipta. Ulangi, kalau ada masalah, kembalikan masalahmu pada Sang Maha Pencipta. Ngerti? Siapa Maha Pencipta itu? Pencipta masalahmu. Siapa pencipta masalahmu? Pikiranmu. Jadi kalau kamu punya masalah, masalah itu sadar, buatan pikiranmu. Kembalikan pada yang membuatnya. Ngaji nggak beres-beres selama ini. Kalau kamu ada masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Siapa Maha Pencipta? Allah. Cek Allah teh. Nunyian masalah mana? Karunya tuh Allah teh ketempuhan wae. Alif Lam Mim. Kita nggak tahu karena kebodohan kita langsung bilang hanya Allah yang tahu. Kasihan Allah. Makanya kita ini dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Karunya tuh Allah. Kalau kamu punya masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalahmu. Siapa pencipta masalah? Kan pikiranmu. Balikin dari kepikiran. Sok telusuri. Dari mana ini masalah? Apa masalahmu? Sakit hati? Telusuri. Sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang lain seperti yang saya mau. Ketika dia tidak seperti yang saya mau, saya sakit hati. Geningan sakit hati buatan orang. Sekarang mah saya akan nerima orang lain apa adanya. Saya tidak punya keinginan pada orang lain. Saya punya keinginan pada diri saya saja. Selesai? Ini ngaji kecerdasan. Karena kalian itu selama ini setiap masalah serahkan ke Allah. Setiap masalah serahkan ke Allah. Karunya tuh Allah teh jadi sampah masalah. Makanya masalah kita nggak beres-beres. Karena setiap ada masalah diserahkan kepada pihak lain. Lain diurus ku sorangan. Kartos sugan tuh dibolekerkeun kieu mah ngalarti.
maka kita harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan. Saya yakin ya, setiap orang yang memenangkan kehidupan adalah orang yang sudah berhasil memenangkan pikirannya. Dan semua orang yang dikendalikan oleh pikirannya selalu kalah dalam kehidupan. Jadi kalau kita tidak bisa menikmati berkah kehidupan, satu penyebabnya karena Anda belum bisa mengendalikan pikiran Anda sendiri. Apa yang sulit? Yang sulit biasanya adalah pikiran kita sendiri, bukan? Betul nggak? Mau ngaji ke sini kan tidak sulit. Yang dari Malaysia saja bisa datang. Kenapa? Ini dari Malaysia bisa datang, kenapa? Karena tidak berpikir sulit. Padahal ya, Pak Awang itu dari Kelantan. Kelantan ke Kuala Lumpur berapa jam? 7 jam. Naik apa? Bus. Dari Kuala Lumpur terbang ke Jakarta berapa jam? 2 jam. Dari Jakarta naik travel ke Bandung 6 jam. Kalau itu semua dipikirkan sulit dan gak nyampe di sini, tapi dijalani aja, naik bis, happy, tidak ada yang ditunggu, tidak pengen cepat sampai. Semua perjalanan dinikmati, episodenya nyampe di sini penuh dengan sukacita. Kan keren. Apa yang sulit dalam hidup? Yang sulit adalah pikiran kita sendiri. Kalau begitu, adakah kesulitan dalam hidup? Gak ada. Jadi kalau begitu, semua orang yang sering mengatakan, ah itu sulit, berarti dia belum beres pikirannya.